Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Prayogo dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 0498327117. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah basis data. Di sini kita disajikan diagram IRD dan kita aplikasikan pada aplikasi SEM atau MySQL. Oke, pertama kita buka aplikasi SEM kita dan kita nyalakan pertama kali. Di sini kita nyalakan. Ini sudah saya nyalakan dan kita dapat mengaksesnya di web melalui localhost dengan mengetik localhost/phpMyAdmin, maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Baik, selanjutnya kita buat database baru. Kita bisa gunakan codingannya di database. Namanya kita buat rumah sakit di rumah. Ini kita kirim. Di sini kita sudah punya database baru dengan nama rumah sakit. Di soalnya kita mempunyai tabel-tabel. Di dalam database rumah sakit mempunyai tabel-tabel ini. Ada pasien, daftar administrator, pasien dokter, daftar amin, dan dokter. Pertama kita buat tabel pasien. Namanya pasien dengan ada 4 atribut. Masih kita punya ID pasien, nanti datanya integer, dan panjang datanya kita buat 3 saja. Itu nama pasien. Kita buat panjangnya mungkin 15 bisa. Nah, itu ada alamat pasien dan jenis kelamin. Alamat pasien kita buat 100 dan jenis kelamin buat 1. Di sini kita buat tipe datanya var ya. Var ini untuk tipe data angka, tipe data kalimat atau huruf, dan integer ini untuk angka. Lalu kita simpan. Di sini kita punya tabel pasien dengan datanya ada ID pasien, nama pasien, alamat, dan jenis kelamin dengan atribut. Dan pada ID pasien kita buat sebagai foreign key atau sebagai penghubung antara tabel lain, tabel pasien dengan tabel yang lain. Dan seperti tabel dokter atau tabel administrasi, kita gunakan data atau atribut pasien sebagai penghubungnya. Itu dengan cara kita tandai dan kita klik index. Jika sudah berhasil, maka atribut ID pasien telah berhasil menjadi foreign key atau yang menghubungkan data yang menghubungkan antara tabel pasien dengan tabel lainnya. Selanjutnya kita buat tabel pasien dokter. Pasien dokter memiliki 1, 2, 3, 4, 5 atribut. Berlima atribut. Oke, di sini situ dia ada atribut ID. Ya, datanya integer dan panjangnya buat 3, terus ID pasien 3, dan waktu periksa dan ada ID dokter, waktu periksa dan resep. ID dokter buat 3, bisa buat datanya varchar. Ini aja 30 dan resep. Oke, kita enter saja. Nah, di sini kita sudah punya tabel pasien dokter dan dengan atribut-atributnya. Kemudian kita jadikan
ID pasien dan ID dokter sebagai foreign key-nya untuk menghubungkannya ke tabel dokter dan tabel pasien lainnya. Dan selanjutnya kita buat tabel dokter. Dan atribut dokter ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ini kita buat ID dokter, ini 3, dan nama dokter. Tentu saja kita datanya varchar. Selanjutnya ada alamat dokter, terus nomor HP, integer saja. Nomor HP ada 15 digit. Selanjutnya waktu kerja, kita buat varchar. Dan spesialis, selanjutnya tanggal lahir. Kita buat varchar saja. Varchar juga bisa dimasukkan eh, angka ya, simpan. Sini kita sudah punya tabel dokter dengan 7 atributnya. Jadi dokter kita jadikan foreign key. Sini sudah berhasil. Sini kita punya tabel dokter. Selanjutnya kita buat tabel baru yaitu dokter admin dengan 3 atribut ya, 3 atribut. Kita buat ID data 3. Dia ada ID dokter dan ID admin. Dan di admin. Oke, kita enter saja. Oke, kita masuk dulu ke dokter adminnya. Nah, di sini kita ID admin dan ID dokter kita jadikan foreign key. Teruskan untuk menghubungkan dengan tabel lain. Oke, selanjutnya memiliki administrator juga punya 3 atribut ya, 3 kolom. Administrasi punya 3 kolom, kita buat. Itu ada ID admin, atributnya 3. Selanjutnya nama admin dan waktu jaga. Varchar, lalu bisa tahu waktu jaga. Buat 15 juga. ID admin kita jadikan sebagai foreign key-nya. Oke, selanjutnya ada daftar tabel terakhir dengan 3 atribut. Dia ada ID daftar dengan ID admin dan ID pasien. Oke, kita simpan saja.
dan ID admin, ID pasien, kirimkan forenke. Oke, di sini kita sudah mempunyai database rumah sakit dan dengan tabelnya beserta atributnya. Kemudian kita masuk ke desain untuk membuat menghubungkannya. Oke, kita susun dulu di sini daftar. Kita kehilangan kolom administrasinya di sini. Si dokter, dokter. Oke, kita kehilangan tabel administrasi di sini. Kita bisa ke administrasi. Oh, sudah ada. Sudah ada dia. Di mana dia? Kita cari dulu. Oke, kita sudah dapat semua di sini. Ini pasien terletak di sini. Pasien dokter, administrator, administrasinya di sini, daftarnya di sini, dokternya terletak sini, adminnya terletak sini. Oke, kita simpan dulu halamannya. Kita buat namanya rumah sakit. Nah, kita akan melakukan dan kita hubungkan sesuai dengan diagram PRD yang sudah ditugaskan. Sini administrasi memiliki kita hubungkan ke daftar amin juga dengan renkenya aset. Oke, nah sini berhasil terhubung ya. Administrasi kita hubungkan ke di admin juga. Karena administrasi memberikan data kepada tabel daftar dan tabel admin. Selanjutnya, pasien harus mendaftar dulu ke daftar, tabel daftar. Oke, nah, hingga dia bisa mengakses datanya atau terdata dia. Dan pasien telah menjadi pasien dokter. Kita buat pasien. Hmm. Kemudian,
Pada kolom dokter admin memiliki hubungan dengan dokter, yaitu di ID dokter, hubungkan dan di dokter juga. Datanya keset, kita buat tipe datanya. Nah, dan dokter memiliki hubungan dengan pasien. Kita hubungkan melalui atribut, ID, oke, di dokter. Di dokter yang ada di pasien dokter. Bentar. Nah, oke. Maka semua tabel ini telah berhasil terhubung dengan sesuai dengan soal yang diberikan pada tugas 2. Baiklah, mungkin sekian saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.